Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih mau mengatakan bahwa Jokowi dan keluarganya pengkhianat, mengkhianati PDIP, partai yang membesarkannya. Nggak apa-apa. Karena fakta yang terjadi sampai detik ini bisa ditafsirkan ke wilayah sana. Tapi yang menjadi sorotan publik sekarang, salah satunya bukan hanya Gibran. Bukan hanya Jokowi, tetapi Puan Maharani. Betapa Puan Maharani menunjukkan sikap kedewasaannya. Coba, Anda lihat berita-berita yang berseliweran sampai detik ini. Bahkan, Puan mengatakan Gibran tidak main dua kaki kok. Dia masih kader PDIP. Puan mengatakan sampai detik ini, saya nggak lihat Gibran ke partai yang lain hanya jadi cawapres. Gibran tidak main dua kaki kok. Bayangkan, statement-statement Puan Maharani. Dan ada satu yang saya catat, ada yang nulis di Twitter. Menarik sekali. Oke, sebelum saya tampilkan itu ya, yang nulis di Twitter, kita coba baca beritanya tentang ini nih. Puan, sampai saat ini, tak lihat Gibran ke partai yang lain. Hanya jadi cawapres. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh dong. Kalau kemudian ini merugikan bagi Ganjar dan PDIP, membuat ancaman. Bedalah kalau kader-kader di bawah, ketua DPD segala macam, itu beda mungkin. Dan memang skenario itu harus semaksimal mungkin. Agar tidak dilihat sebagai gimmick, tapi sebagai fakta politik. Padahal kita nggak tahu di belakangnya ada apa. Kok Puan sampai saat ini, sampai detik ini nggak melihat bahwa Gibran main dua kaki, hanya jadi cawapres. Kalau Gibran adalah ancaman bagi Ganjar dan Profesor Mahfud MD, bagi PDIP, maka tidak mungkin berbicara kayak gini. Dia akan ngomong, oke, nggak apa-apa, silakan keluar, tegaskan diri, keluar dari partai PDIP, kita akan tarung habis-habisan. Gitu ya. Tapi kan enggak. Malah ngomong sampai saat ini tak lihat Gibran ke partai lain, hanya jadi cawapres. Apa nggak aneh? Kalimat itu apa nggak aneh? Aneh. Apakah kita bisa menduga bahwa ini adalah skenario untuk memuluskan jalan Ganjar, Pranowo, dan Profesor Mahfud MD? Bisa nggak? Bisa. Skenario Jokowi, skenario PDIP. Atau nanti ada yang menarik tuh di Twitter loh. Saya baca itu. Rasional juga ya. Coba kita baca dulu ini ya. Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres berdampingan dengan Capres Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju. Lalu bagaimana status keanggotaan Gibran sebagai kader PDIP? Tanda tanya. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, belum menjelaskan secara pasti soal status keanggotaan Gibran usai mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Dia hanya menerangkan jika Gibran belum bergabung ke partai manapun. Kan saya sampai saat ini enggan melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana. Karena hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa gitu. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan? Anda tanya. Jadi ya seperti itu jelas Puan. Puan turut menanggapi terkait ketegasan Megawati yang akan memecat kadernya ketika bermain dua kaki. Dia hanya mengingatkan posisi Gibran sekarang merupakan cawapres Prabowo Subianto. Dengan ada di sana kan nggak usah bicara yang lain-lain, sudah jadi cawapres, itu saja Puan. Sebelumnya Gibran berbicara terkait statusnya di PDIP, usai diusung jadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran mengatakan jika dirinya sudah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Saya sudah bertemu Mbak Puan minggu yang lalu, kata Gibran di kantor KPU RI. Namun Gibran tak menjelaskan lebih lanjut isi pertemuan itu. Dia hanya menekankan jika dirinya sudah bertemu dengan Puan.
Saya sudah bertemu Mbak Puan minggu lalu. Sudah tuturnya. Oke, itu. Jadi Puan itu santai. Kalem gitu loh. Gak menjadikan Gibran sekarang itu sebagai ancaman. Bagi PDIP khususnya. Bagi Ganjar Pranowo apalagi. Nih, saya baca nih. Ada analisis di Twitter yang bagi saya sangat rasional. Sampai di sini. Masa nggak paham? Tanda tanya. PDIP punya 2 kader di Pilpres. Tanda seru. 1 capres, 1 cawapres. Siapapun yang jadi nggak masalah. Ya asal bukan Anies. Siapapun yang jadi nggak masalah. Asal bukan Anies. Siapapun yang jadi nggak masalah. Asal bukan Anies. Tuh, tekanan. Rasional gak? Sekali lagi, kalau PDIP menganggap bahwa Gibran adalah ancaman ya kepada Ganjar dan kepada PDIP, maka PDIP itu bakal bebeakan. Bakal menunjukkan sikap yang wah marah luar biasa. Ya tapi faktanya enggak, Puan itu santai. Ya hanya dibawa-bawa aja. Ya kadang-kadang Puan di depan para relawan itu kan supaya membangkitkan semangat. Mengatakan, masa yang tadinya kawan bisa berseberangan, kan gitu ya. Ya itu mah untuk supaya ada energi yang pada akhirnya bangkit dari para relawan. Tapi pada faktanya ketika di luar forum relawan menjadi biasa-biasa aja. Bahkan ketika kemarin sudah didaftarkan ke KPU, sudah resmi berpidato. Ya, tidak marah Puan. Dan boleh jadi rasional tuh. Karena yang potensi, jadi mungkin udah ada, mungkin ya bayangan saya udah ada deal-dealan. Tapi tidak menjadi gontok-gontokan deal-dealan. Karena Prabowo ingin maju, Ganjar pun harus maju, maka yo nggak apa-apa. Tapi jangan ribut. Kita akan lihat siapa yang menang. Pada akhirnya nanti kalau Ganjar yang menang, ya koalisi Prabowo tetap akan masuk. Kalau pada akhirnya Prabowo yang unggul, koalisi PDIP juga akan ikut masuk. Mungkin gitu. Karena semuanya di dalam proses ini diuntungkan, Gibran diuntungkan, namanya menjadi melambung tinggi, menjadi sorotan banyak orang. Ya keluarga Jokowi diuntungkan. PDIP juga dilambungkan dengan isu ini. Jadi dapat untung, keluarga Jokowi dapat untung, keluarga Megawati, keluarga PDIP dapat untung. Ya itu. Prabowo sekarang dicitrakan orang yang tidak pede. Jokowi kesannya sekarang, bener-bener tuh Pak Lurah. Kan itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini menunjukkan kekuatan Jokowi. Kontrak politiknya supaya anaknya, mungkin ya, itu naik. Menjadi sorotan semua orang. Dan sudah tercapai, dan sudah terwujud. Pada akhirnya nanti menang atau kalah, gak jadi masalah. Yang penting namanya udah naik. Mengalahkan jauh daripada anak SBY. Begitupun sama PDIP, punya citra yang sangat bagus. Sekarang, karena kehambelan jawaban dari kenyataan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan santai menanggapinya. Ini kan menaikkan elektabilitas partai. Menaikkan kepercayaan publik, simpati publik kepada partai PDIP. Jadi kuncinya A, B, A. Asal bukan Anies. Karena keduanya ini mencerminkan keberlanjutan kuat kan. Ya
Prabowo menunjukkan keberlanjutan, Ganjar pun ya keberlanjutan. Itu ya. Poinnya itu. Rasional gak? Rasional gak? Jadi yang menang siapapun, Ganjar yang menang, keberlanjutan menang. Prabowo yang menang, keberlanjutan menang. Intinya semuanya bermuara di Jokowi dan pemerintahan saat ini. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.